Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran cara menuju bacaan tartil untuk yang kesekian kalinya, entah keberapa ya teman-teman. Yang jelas pagi ini kita akan selesaikan surat At-Takwir ya teman-teman, yaitu ayat ke-21 sampai ke-29. Langkah pertama kita akan analisa, langkah kedua kita belajar makhorijul huruf, langkah ketiga kita akan belajar arti kata per kata. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muta'in sama amin. Muta' di sini adalah matobi'i. Kasrah tanwin bertemu sa, ikhfa 4. Kemudian mim yang bertajwid gunah. Lalu terakhir min, yaitu mat arid lisukun. Yaitu apa mat arid lisukun itu? Masih ingat? Ketika matobi'i bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Praktek. Muta'in sama amin. 4, 4, 4. Berurutan ya teman-teman. Langkah ke selanjutnya ayat ke-22. Wa ma-nya matobidiayun. So-nya matobidiayun. Kum ada mim sukun bertemu ba. Iklab 4. Bacanya seperti mim yang bertajwid ya teman-teman. Iklab itu apa? Mim sukun bertemu dengan ba. Bimajnun di sini sukun, jadi harus qalqalah. Nunnya mat arid lisukun. Mat arid lisukun itu apa? Matobi bertemu huruf yang diwakafkan. 4 juga. Praktek. Wa ma sahibukum bimajnun. Ayat ke-23. Walaqad. Dalnya ini qalqalah mantul. Ro'ahu bil anya matobi bil ufuqil mubin mat adil sukun. Praktek. Walaqad ro'ahu bil ufuqil mubin. Ayat yang ke-24. Wa ma matobi'i alal ghaibi bidonin, doninya mat adil sukun. Praktek. Wa ma huwa alal ghaibi bidonin. Ayat ke-25. Wa ma huwa manya matobi huwa bil qauli syaiton, tonya matobi nir. Di sini ada kasrah tanwin tomuro idgham bila gunah, masuk tanpa dengung, jimnya mat arid lisukun. Prakteknya wa ma huwa bi qauli syaitonir rajim. Lalu kita lanjutkan ayat ke-26. Fa aina tadhhabun. Di sana hanya ada mat arid lisukun saja. Prakteknya fa aina tadhhabun. Lalu selanjutnya ayat ke-26. In huwa, nun sukun bertemu hak jelas. Illa matobi di ayun dzikrul, ada dhamma tanwin bertemu lam, idgham bila gunah, anya matobi di ayun, minnya mat aril sukun. In huwa illa dzikrul lil alamin. Ayat ke-28. Liman sya, nun sukun bertemu shin, ikhfa, syanya matobi betul dan hamzah dalam satu kata. Mat wajib mutasilna minkum, nun sukun ketemu kaf, ikhfa. Ay yastakim, nun sukun ketemu ya, idgham bigunah, masuk tertahan 4. Yastakim mat arid li sukun juga 4. Praktek. Liman sya'a minkum ay
yastaqim. Wih, ini banyak teman-teman ya. Ini 4, 6, 4. Terus kemudian 4, 4 lagi. Ya, harus dilatih ya teman-teman. Terus huruf yang ayat yang terakhir dari surat At-Takwir. Ayat yang ke-29. Wama manya matopi'i tasya bertemu dengan hamzah. Mat arid mat wajib mutasil. Kemudian di sini di ayun matopi illa di ayun matopi ayyasya idgham bi gunah. Syanya mat wajib mutasil. Allahnya matopi di ayun, robul anya matopi di ayun, minya mat arid li sukun. Ambil napas panjang-panjang teman-teman. 1, 2, mulai. Wa ma tasya'una illa. Oh ya, di sini matopi bertemu dengan hamzah, berarti mat jaiz munfasil. 5 masuk. Ulangi. Ambil napas. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Selesai. Jadi ini penuh struggle ya, perjuangan ya teman-teman. Ayat terakhir ini justru malah banyak panjangnya ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Langkah kedua, kita akan belajar makharijul huruf. Huruf apa yang belum teman-teman? Ma ini mudah, tapi nggak apa-apa. Huruf ma, mim itu makharijul hurufnya berada di 2 bibir bertemu. Ma, mi, mu. Huruf mim ini huruf idgham bi gunah. Perhatikan. Ma, mi, mu, bam. Mu, mam, mani, mam. Na, minal, mum, ni, ma, mi, mam, mani, ma. Kemudian huruf apa? Ro. Huruf ro teman-teman. Ro ini huruf bila gunah ya teman-teman. Masuk tanpa dengung jadi nantinya ya. Ro kalau fathah dan dhammah itu tebal. Ro, ru. Tapi kalau kasroh tipis, ri. Gitu ya teman-teman. Praktek. Ro. Oh iya, makharijnya di mana? Ro, cara melafalkan ro. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas. Ro. Oke. Ro, ri. Yuk, 1, 2, 3. Ro, ri, ru, per. Ujung lidah menempel langit-langit atas. Ru, ror, roni, ror, naminal, mur, ni, mari, ror, roni, ro. Baik gitu ya teman-teman. Nanti dilatih sendiri di rumah sebanyak mungkin. Jangannya sekali-sekali, nanti enggak fase-fase kita ya. Kemudian huruf yang terakhir. Huruf apa teman-teman? Wa. Nah ini banyak ya. Ini wa ini. Biar kita nggak salah, banyak kita yang masih mengucapkan walabdo, padahal bukan wa, tapi wa ya teman-teman. Wa, cara melakukan huruf wa, ini 2 bibir tidak bertemu. Wa, ya, wa, 2 bibir tidak bertemu teman-teman. Ya, latih. Wa, wi, wu, bukan wa, wi, wu ya teman-teman. Kalau wa, wi, wu itu lidah Jawa. Oke. Huruf wawu ini huruf idgham bi gunah. Jadi masuk catatan 4. Oke. Perhatikan. Wawi wu bau. Wu wau. Wani wau. Naminal muni mawi wau.
waniwa. Begitu ya teman-teman. Baik. Terakhir kita akan pelajari arti kata per kata ini ya teman-teman. Agar kita itu orang Islam tapi tidak buta dengan Al-Qur'annya sendiri, kitab sucinya teman-teman. Ini tuh yang kita pelajari itu artinya apa, mengandung makna apa gitu. Ini nanti kita belum belajar tentang grammarnya, tentang balaghahnya, tentang susunan katanya, keindahan-keindahan tulisan ini. Itu ada unsurnya teman-teman. Ini belum. Kalau kita tanyakan kepada anak SD, ini tulisan apa? Bagi mereka nggak bisa mengatakan, karena mereka nggak tahu. Kalau kita sebagai orang tua juga tidak tahu seperti anak SD, kebangetan ya teman-teman. Kita akan nanti gimana menjawab pertanyaan Allah. Apa kitab sucimu? Ketika kita ditanya siapa Tuhanmu? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Kemudian apa kitab sucimu? Ketika pertanyaan ketiga ini kalau kita nanti setelah meninggal tidak bisa menjawab, kebangetan. Karena apa? Kita diberi nikmat sehat, tubuh sehat, akal untuk berpikir. Ya, kalau nggak ada kemauan juga untuk belajar kepada Al-Quran, kitab suci kita, maka naudzubillah, betapa ngerinya siksaannya akan diterima bagi orang-orang seperti itu. Maka pada kesempatan ini mari kita gunakan nikmat Allah, kesehatan, harta, makanan yang enak untuk mempelajari ilmu Al-Quran ya teman-teman. Muto itu artinya ditaati ya, lagi dipercaya. Maksudnya apa? Di sana di alam malaikat itu ya teman-teman, itu ditaati dan dipercayai. Apa itu yang maksudnya muto'ing sama amin yang di alam malaikat yang ditaati dan dipercayai? Yaitu kembali lagi ke Al-Quran. Ayat selanjutnya berbicara tentang Al-Quran itu apa, begitu teman-teman. Itu di alam malaikat itu ditaati dan dipercayai. Dan tidaklah sohibukum temanmu yaitu Muhammad itu bukanlah bimajnun, orang gila. Kenapa ini ayat ini turun? Sebab ketika Nabi Muhammad diutus dan menyatakan diri sebagai, ada kisah menarik ya teman-teman. Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi nabi, mendapatkan wahyu, itu terkena Al-Amin. Paling manusia dipercaya di kota Makkah karena tidak pernah berdusta. Sampai-sampai Nabi Muhammad ketika disuruh Allah untuk mempublish dirinya sebagai Rasul itu apa? Wahai penduduk Makkah, bagaimana jikalau aku katakan di balik bukit ini ada pasukan tentara yang ingin menyerang kota Makkah ini, apakah kalian akan percaya padaku? Ya, kami percaya, kata penduduk Makkah waktu itu. Karena kami tidak pernah mendapati kamu berdusta dari kecil sampai sekarang. Jadi Nabi Muhammad itu mendapat julukan Al-Amin, orang yang dipercaya saat itu teman-teman. Karena saking jujurnya beliau. Maka ketahuilah, aku ini diutus oleh Allah sebagai Rasul. Gitu. Tapi apa jawabannya? Jawabannya pamannya sendiri. Alihata jamak tanah. Ya Muhammad alihata jamak tanah. Wahai Muhammad, apakah hanya karena ini kamu kumpulkan kami? Gitu. Itu Nabi Muhammad itu mengumpulkan penduduk Makkah waktu itu. Lalu kemudian orang-orang kafir itu mengolok-olok, melakopi Nabi Muhammad dengan orang sahir, sebagai tukang sihir. Kemudian melakopi juga Nabi Muhammad dengan bimajnun, orang gila. Maka saat ini apabila ada ulama yang dilabeli majnun, sahir, orang sakau halau, maka sebenarnya itu sudah pernah dialami Nabi Muhammad ya teman-teman. Nabi Muhammad pernah dilakopi bimajnun. Maka kemudian turunlah ayat ini, wa ma sohibukum bimajnun. Dan tidaklah temanmu itu Muhammad itu bimajnun, orang yang gila. Walaqad ra'ahu, dan laqad ra'a, sungguh-sungguh Nabi Muhammad itu telah melihatnya. Siapa melihatnya? Yaitu Jibril bil ufukil mubin, di ufuk
di di ufuk ya teman-teman. Yang terang, mubin itu terang, jelas. Jadi ini Nabi Muhammad benar-benar melihat malaikat Jibril dengan jelas. Wa ma huwa alal ghaibi bitonin, wa ma dan tidaklah dia alal ghaib atas ghaib, hal yang ghaib, bitonin untuk menerangkan. Yaitu maksudnya gimana? Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir atau enggan untuk menerangkan yang ghaib, gitu ya teman-teman. Jadi Nabi Muhammad itu tidak kikir, tidak enggan menerangkan, tidak kikir, tidak menerangkan hal yang menerangkan yang gaib, menerangkan yang gaib. Begitu teman-teman. Wa ma huwa biqauli syaiton, dan tidaklah dia, yaitu Al-Qur'an, itu perkataan syaiton yang terkutuk rojim. Ini untuk menyanggah. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu sastranya tinggi teman-teman. Ada orang Arab yang ahli sastra, ketika mendengar bacaan Al-Quran ini terkagum-kagum teman-teman. Karena secara balaghahnya perfect, grammarnya itu perfect. Terus kemudian ada yang kita anggap ini tulisan biasa ya teman-teman. Ini sesungguhnya pertama mengandung dari segi bahasanya aja itu sudah susunannya indah. Nih, wama, walakot, wama. Itu siapa yang manusia, ciptaan manusia maupun setan yang bisa membuat susunan kalimat yang indah seperti ini? Ini mengandung makna, mengandung ijaz, mengandung lengkap semuanya. Sehingga karena mereka orang-orang kafir ahli balaghahnya aja tidak bisa menyaingi ayat-ayat suci ini, mereka melabeli Nabi Muhammad itu perkataan setan, itu Al-Quran itu yang diada-adakan Nabi Muhammad. Oh, Muhammad itu gila, begitu. Saking mereka tidak bisa mencari celah kekurangan atau ketidaksempurnaan ayat-ayat Al-Quran teman-teman. Gitu. Fa aina tad'abun, maka hendak pergi kemana engkau kalian? In huwa illa in, tidaklah huwa illa, Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Dzikrun, peringatan lil alamin, bagi seluruh alam. Jadi seluruh alam ini isinya manusia dan jin ya teman-teman. Ada hewan, ya. In huwa illa dzikrun, di sana juga ada Ya'juj dan Ma'juj juga, makhluk-makhluk Allah. Ada dabah. Al-Quran ini semuanya diturunkan untuk kita semua yang menduduki alam semesta ini ya teman-teman. Liman sya'a minkum ayyastaqim, bagi man, siapa sya'a minkum, di antara kamu yang menghendaki ayyastaqim, jalan yang lurus. Jadi kalau kita ingin menghendaki jalan yang lurus, maka kita harus mempelajari Al-Quran. Mau nggak mau wajib, jalan satu-satunya menuju ke jalan keselamatan al-jannah, surga, yaitu harus mempelajari Al-Quran. Sebab dunia ini penuh tipu daya teman-teman. Hari ini yang terlihat pakai peci, ternyata orang kafir Cina-Cina itu sekarang pakai peci. Apalagi kalau mendekati pemilu teman-teman. Haritanu itu Yahudi, Tulen pakai peci. Kemudian adiknya Prabowo itu juga Kristen, juga pakai peci. Wes banyak contohnya orang-orang kafir yang pakai, Ahok itu juga pakai peci. Jadi sekarang itu yang putih belum tentu putih, karena media itu membolak-balikkan penglihatan kita teman-teman. Kekuatan media masa saat ini sangat dahsyat. Yang hak terlihat samar, dan yang samar, yang batil terlihat hak. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah, dan barang siapa yang mendaki jalan yang lurus itu pun tidak akan mendapatkan kecuali dia atas kehendak Allah yang Rob, yang maha Rob semesta alam. Jadi saat manusia itu sudah mencari hidayah, namun kalau Allah belum menghendaki dapat hidayah,
dia tidak akan mendapatkan hidayah. Begitu ya teman-teman. Bukan maksudnya gini. Wa ma tasya, dan apabila kamu menghendaki menempuh jalan itu gitu loh ya. Dan kamu tidak dapat menghendaki, dan kamu tidak dapat wa ma tasyaun, dan kamu tidak dapat menghendaki jalan itu, menempuh jalan itu kecuali ayyasya Allah, kecuali apabila dikehendaki Allah gitu. Jadi ternyata ini ya intinya sama, berhubungan dengan hidayah Allah teman-teman. Maka kita itu kan setelah sholat kan Allahumma ftah lana abwabal hidayah gitu teman-teman. Doanya kita berdoa kepada Allah, minta tambahan hidayah. Allah tambahkanlah kami hidayah. Ya Allah bukakanlah pintu kami ilmu. Ya Allah bukakanlah pintu kami khauf, rojak, mahabbah, takut, terus kemudian cinta dan berharap kepadamu gitu ya teman-teman. Agar kita itu dimudahkan Allah untuk mempelajari Islam, dimudahkan untuk mempelajari Al-Quran. Begitu ya teman-teman. Jadi pertemuan ini sangat dahsyat dan luar biasa. Ini adalah mantra sakti ya teman-teman. Mantra sakti yang mengisahkan tentang keagungan Al-Quran ya. Dan kisah Nabi Muhammad yang pernah mendapat intimidasi orang-orang kafir dan lakop-lakop, label-label majnun. Kemudian dikatakan perkataan syaiton, Al-Quran ini dikatakan gitu. Sebagai penyanggan orang-orang kafir menolak Muhammad tuh gitu dengan lakop-lakop ini ya teman-teman. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah iman kita. Aku lulakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.